Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gebel Channel. Kita akan membahas tentang perjalanan luar angkasa. Di episode yang sebelumnya kita sudah membuat sebuah pengantar kecil tentang bagaimana perjalanan luar angkasa itu memang akan terjadi dan memang mungkin sudah pernah terjadi sebelumnya. Ini sebenarnya hanya spekulasi saja, tetapi ya hanya untuk merangsang imajinasi aja bahwa memang secara religius perjalanan luar angkasa itu memang mungkin saja bisa dikait-kaitkan, dicocokologikan pernah terjadi. Nah, di episode ini kita akan sepenuhnya berbicara soal sains, bagaimana perjalanan luar angkasa itu bisa kita lakukan dan apa tujuannya. Ayo kita terbang. Baraya, perjalanan keluar angkasa itu sesungguhnya bukan sekedar keinginan untuk memenuhi rasa ingin tahu kita terhadap dunia luar, bukan hanya gara-gara kita ego untuk menaklukkan lebih banyak dunia, tetapi pada faktanya kita memang sangat membutuhkan perjalanan itu. Karena begini Baraya, planet bumi itu adalah planet yang sesungguhnya sangat rentan terhadap gangguan-gangguan bahkan kehancuran yang diakibatkan oleh benda-benda yang ada di luar sana. Kehidupan di bumi itu rapuh Baraya. Seandainya ada sebuah meteor misalkan yang sebesar yang dulu pernah menghantam bumi jatuh lagi saat ini, maka kita mungkin tidak akan bisa lolos, tidak ada teknologi yang memadai yang kita miliki sekarang untuk bisa menghentikan itu terjadi. Tidak bisa kita ceritakan misalkan seperti yang di film Armageddon gitu, sekelompok kuli kita simpan di sana untuk ngebor tanah, kemudian masukkan nuklir, kemudian meledakkannya dari dalam. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi saat ini. Atau kita juga tidak bisa berharap akan datang Saitama, si botak itu, untuk menghancurkan meteor yang akan menghantam bumi. Kalaupun memang Saitama itu ada, dia hanya akan bisa melubangi sampai tembus ke belakang, tetapi meteornya akan tetap jatuh ke bumi. Atau meteornya memang benar-benar katakanlah hancur, tetapi serpihan-serpihannya akan menghujani bumi, dan itu dampaknya jauh lebih kuat, jauh lebih besar daripada yang pernah diceritakan di kartun itu. Kapan meteor-meteor masif itu menabrak bumi? Ya mungkin prediksi para ilmuwan adalah sekitar 1 atau 2 juta tahun ke depan. Tetapi para ilmuwan juga tidak pernah yakin karena apa yang terjadi di luar sana, yang di luar angkasa itu di luar kendali kita dan kita tidak bisa intervensi tentang apa yang mungkin akan terjadi. Misalkan ledakan supernova itu tidak bisa kita kendalikan sama sekali, dan kalau misalkan terjadi kemudian ada serpihan yang masuk misalkan ke tata surya kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu juga tidak bisa diprediksi oleh para ilmuwan. Atau cerita yang lain, misalkan katakanlah ada bintang pengembara atau pulsar datang mendekati bumi. Seandainya dia tidak benar-benar masuk ke tata surya kita, seandainya dia hanya lewat ke awan Oort saja, maka bumi akan kehujanan meteor-meteor segede gunung Merapi. Dan itu mungkin kita tidak akan bisa bertahan hidup sama sekali. Dan yang lebih buruk lagi adalah seandainya bintang pengembara atau pulsar itu bukan hanya lewat, tapi kemudian terperangkap oleh gravitasi matahari, semakin mendekat, dan akhirnya berhimpitan, bertabrakan dengan matahari. Mereka menikah, dan kalau memang itu sampai terjadi, pernikahan itu, maka seluruh kehidupan di bumi itu tidak akan bersisa. Bahkan bakteri yang paling bisa bertahan sekalipun tidak akan bisa bertahan. Dan ancaman-ancaman itu baru dari luar, kita belum berbicara tentang ancaman dari dalam sendiri. Misalkan seperti yang pernah kita bahas di episode yang lalu itu, bahwa sekali saja Gunung Toba meletus, itu bumi diliputi oleh musim dingin selama 1000 tahun. Pendinginan global, zaman es terjadi, dan itu yang menyebabkan, beberapa ilmuwan diantaranya menyebutkan bahwa itu yang menyebabkan manusia hampir punah. Atau ratusan juta tahun yang lalu kita juga dikabarkan tentang robekan Siberia, di mana 90% makhluk hidup di seluruh dunia itu juga punah gara-gara aktivitas vulkanik dan tektonik yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Artinya, dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kita baru sadar bahwa kita memang belum bisa menaklukkan alam, dan segala hal yang terjadi di masa depan itu tidak bisa kita kendalikan. Maka sejak lama sebenarnya para ilmuwan mengupayakan bagaimana alternatif seandainya bencana besar itu terjadi. Tahun 1999, seorang ilmuwan terkemuka itu berhasil menemukan satu rumusan, satu persamaan yang menjelaskan bahwa kita bisa saja menciptakan sebuah kendaraan yang bisa mengakali kecepatan cahaya. Kan masalah utama dari perjalanan luar angkasa itu adalah soal jarak Baraya. Misalkan saya jelaskan seperti ini. Kita semua ada di sebuah planet yang sedang mengitari sebuah bintang kecil yang warnanya putih ke kuning-kuningan. Dan bintang yang putih ke kuning-kuningan yang kita sebut sebagai matahari itu sedang mengitari inti galaksi. Dan galaksi yang kita sebut sekarang sebagai galaksi Bima Sakti itu memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya.
Setiap cahaya itu bergerak dengan kecepatan sekitar 1 miliar kilometer per jam. Artinya jaraknya sangat-sangat jauh. Dan jarak galaksi kita dengan galaksi besar yang terdekat dengan kita, yaitu Andromeda, itu sekitar 2-2,5 juta tahun cahaya. Artinya waktu yang dibutuhkan itu sangat lama. Kalau kita, bahkan seandainya kita hanya sekedar foton, maka kita membutuhkan waktu 2,5 juta untuk bisa menyeberang ke galaksi yang lain. Kan masalahnya sangat mustahil, karena kita sendiri memang bukan foton. Kita ini adalah benda yang memiliki massa. Benda yang memiliki massa itu tidak mungkin bergerak dengan kecepatan cahaya, kecuali dia memiliki energi tanpa batas. Atau kalau misalkan kita perdekat, kita menemukan ada bintang Proxima Centauri, bintang yang paling dekat dengan matahari yang sejauh ini kita ketahui. Berapa jaraknya? Sekitar 4,3 atau 4,2 tahun cahaya. Bagaimana kurang lebih jaraknya itu? Kalau saya simpan satu buah debu di sini, kemudian saya simpan di 2 km arah sana, maka itu adalah jarak antara Proxima Centauri dengan matahari kita. Artinya jaraknya sangat jauh. Kalau kita bergerak dengan kecepatan cahaya, kita membutuhkan 4 tahun cahaya. 4 tahun. Dan kalau kita memiliki teknologi seperti yang di film Passenger itu, pesawat itu bisa bergerak setengah kecepatan cahaya, maka kita bisa sampai ke sana dalam waktu 8 tahun. Perjalanan 8 tahun itu tentu saja sangat lama, dan itu pun masih saja mustahil, karena seperti yang dijelaskan tadi, tidak mungkin benda bermassa itu bisa bergerak dengan kecepatan cahaya atau bahkan mendekatinya sekalipun. Nah, karena itulah para ilmuwan berusaha untuk nge-cheat. Para ilmuwan itu berusaha untuk mencurangi hukum fisika yang ada di semesta ini. Ngomong-ngomong soal merekayasa atau menge-cheat hukum fisika itu, ternyata memang kita sering sekali melihat atau sering kali berbicara soal lubang hitam. Lubang hitam itu adalah salah satu fenomena paling eksotis yang menjelaskan bahwa hukum fisika itu memang bisa saja dikangkangi, dicurangi. Dan kalau dalam skala yang lebih kecil, kita juga sadari bahwa bahkan bumi pun ketika harus mengitari matahari, itu adalah bagian dari nge-cheat ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu itu relatif, dan karenanya bisa direkayasa dalam kondisi tertentu. Bumi dan seluruh isi tata surya kita sudah melakukan pengecitan itu, sehingga bisa mengitari matahari seperti dalam kondisi yang kita ketahui sekarang. Nah, kalau seandainya kita juga memiliki teknologi untuk nge-cheat itu, maka kita bisa menyelesaikan masalah jarak yang tadi adalah menjadi masalah utama dalam perjalanan luar angkasa. Jadi bagaimana cara kita melakukan pengecitan itu? Yaitu dengan menggunakan rumusan Albuquerque. Jadi bukan kita menciptakan energi sebesar apapun yang bisa digunakan untuk mendorong pesawat agar mendekati atau melampaui kecepatan cahaya, tetapi dengan merekayasa ruang dan waktu. Jadi si Albuquerque itu berpikir soal ada sebuah pesawat dan mungkin bentuknya itu seperti donat. Nah, itu akan menciptakan sebuah selubung yang melindungi dari perubahan ruang dan waktu di depan dan di belakang. Karena ketika kita mau melakukan perjalanan luar angkasa dengan cara menge-cheat itu, maka si ruangan yang di depan itu harus kita mampatkan semampat-mampatnya, dan ruang yang di belakang kita itu harus dibesarkan sebesar-besarnya. Itu akan menciptakan daya dorong, dan yang lebih penting lagi adalah gimana ya rumusannya, permisalannya begini. Di hadapan kita ada sebuah jarak misalkan 1 triliun kilometer. Nah, si pesawat itu akan memampatkan ruangan yang ada di depan, karena memang ruang dan waktu itu relatif, maka kita bisa nge-cheat yang tadi itu. Nah, si ruangan yang sampai 1 triliun kilometer itu dimampatkan sampai misalkan hanya 1 kilometer. Maka kalau kita bergerak dengan kecepatan 60 km per jam sekalipun, kita ternyata sudah bisa melampaui 1 triliun kilometer. Nah, kurang lebih cara kerjanya atau prinsip kerjanya seperti itu. Kalau pengecitan itu sudah terjadi, ya mudah saja. Kita bisa aja misalkan menggunakan pendorong antimateri gitu ya, yang dibenturkan dengan materi dan akhirnya menciptakan energi yang luar biasa. Atau kita bisa menggunakan energi ion gitu, atau mungkin juga energi nuklir dan sebagainya. Tetapi daya dorong itu sekarang tidak lagi menjadi masalah, atau menjadi masalah tapi masalah sekunder, karena kita sudah bisa merekayasa ruang dan waktu. Ya, memang teknologinya belum tercapai sekarang Baraya, tapi para ilmuwan memprediksi bahwa sekitar 10 tahun ke depan kita sudah akan menciptakan sebuah wahana antariksa yang bergerak dengan kecepatan 1/10 dari kecepatan cahaya. Dan dalam waktu 1 abad ke depan mungkin kita akan menemukan satu wahana yang bisa bergerak dengan kecepatan tanpa batas sama sekali, karena secara teoritis itu semua sudah bisa terwujudkan. Nah, Baraya, kemudian kalau kita sudah bisa memecahkan masalah utama di situ, ngapain kita ke luar angkasa? Ya, tentu saja untuk menemukan planet. Jadi ceritanya begini, Baraya.
Di galaksi kita itu ada sekitar 300 miliar bintang. Jumlah aslinya tidak pernah kita ketahui, tetapi diprediksikan sekitar segitu. Nah, di antara sekitar 300 miliar bintang itu, 5% di antaranya itu mendukung kehidupan atau berpotensi mendukung kehidupan berbasis karbon di dalamnya. Bagaimana bintang itu bisa dikatakan memenuhi syarat untuk terbentuknya kehidupan di dalamnya? Itu ada dua. Yang pertama itu adalah bahwa si bintang itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar biasanya umurnya pendek, dan kalau terlalu kecil mungkin itu tidak akan bisa menghasilkan energi yang bisa menghidupi makhluk hidup yang ada di sekelilingnya, yang ada di sistem tata suryanya. Dan si bintang itu juga tidak boleh terlalu tua dan tidak boleh terlalu muda. Kalau terlalu muda, katakanlah di bawah 3 miliar tahun umurnya, maka si bintang itu masih labil. Dan kalau lebih dari 7 miliar misalkan umurnya, maka energi yang dipancarkan sudah lain, sudah tidak lagi mendukung kehidupan berbasis karbon. Nah, karena itu yang tengah-tengah di antara itu sekitar 5% di galaksi kita ini, termasuk matahari. Nah, kalau kita sudah menemukan si bintang yang seperti itu, kita juga harus menemukan planetnya. Si planet juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk bisa ditinggali kehidupan. Khususnya yang paling utama itu adalah bahwa si planet itu harus ada di zona Goldilocks, zona nyaman di mana air bisa terbentuk dalam 3 wujud: cair, padat, gas. Artinya si planet itu tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan bintangnya, tidak terlalu dekat dengan mataharinya. Itu syarat primernya. Syarat sekundernya banyak sekali. Misalkan apakah di dalamnya ada aliennya, apakah aliennya ganas atau tidak, bagaimana bakteri hidup di sana, bagaimana iklim, cuaca, musim bergerak di sana, bagaimana gravitasi dan sebagainya. Misalkan kita harus pindah ke sebuah planet yang memang sudah layak huni, air ada di sana, atmosfer baik-baik saja, oksigen juga tersedia dengan melimpah dan sebagainya misalkan, tapi gravitasinya hanya 1/10-nya, 1/10 bumi misalkan, atau bahkan yang Mars saja, Mars itu kan hanya sepertiga bumi gravitasinya, dan itu benar-benar akan membuat kesulitan kalau manusia memang harus hidup di situ. Dijamin manusia bahkan tidak bisa kawin di sana. Tapi anggaplah bahwa syarat sekunder itu bisa teratasi nanti kalau kita sudah sampai di sana. Jadi sekarang kita ngapain lagi? Nah, sampai sejauh ini para ilmuwan sudah menemukan ada ratusan planet potensial yang ada di luar tata surya kita yang mungkin bisa ditinggali kehidupan. Yang ya, salah satunya yang awal saya sebutkan tadi itu adalah Proxima Centauri. Itu adalah sebuah planet yang mengitari sebuah bintang merah kecil yang jaraknya sekitar 4,2 tahun cahaya. Beberapa tahun yang lalu para ilmuwan sampai sekarang juga sudah berkali-kali mengirim sinyal ke sana pakai JNE mungkin untuk mengabari siapapun yang mungkin bisa menerima sinyal. Misalkan alien-alien yang ada di sana, kalaupun memang ada ya. Jadi para ilmuwan sengaja itu ngirim ke sana bahwa kita mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan akan sampai ke sana. Nah, cuman masalahnya kalaupun kita memang sudah berkomunikasi dengan alien di sana dan ternyata di sana tidak ada alien yang terlalu kuat untuk bisa mengalahkan kita, misalkan, kita juga tetap aja membutuhkan misi bunuh diri untuk sampai ke sana. Yaitu, kan gini, secanggih-canggihnya pesawat yang kita bisa luncurkan, kalau sudah meluncur di sana dan mendarat, kan di sana juga membutuhkan stasiun. Tidak mungkin mereka meluncurkan balik ke bumi ini, gitu. Jadi, harus meluncurkan ke sana orang untuk survei, kayak di film Interstellar ya. Jadi, taruhannya besar sekali, entah di sana apa yang terjadi, kan. Kita tidak pernah tahu. Tapi, kalaupun sudah sampai terjadi di sana, sudah sampai, kan nggak bisa balik lagi ke bumi, karena tidak ada infrastruktur yang bisa mengakomodasi upaya untuk pulangnya kembali. Maka, yang dilakukan oleh manusia itu mungkin adalah mendatangkan orang-orang yang siap bunuh diri masuk ke sana. Sudah di sana ternyata baik-baik saja, mereka bangun infrastruktur, kemudian ngirim sinyal bahwa di sini baik-baik aja, datangkan lagi astronot yang siap bunuh diri ke sana, bikin fasilitas yang lebih banyak, barulah setelah itu mungkin kita bisa bolak-balik melakukan perjalanan dari bumi ke Proxima Centauri. Proxima Centauri itu sistem bintang kecil-kecil Baraya. Bintangnya warnanya merah, katai, jauh lebih kecil daripada matahari, dan karenanya jauh lebih redup daripada matahari karena warnanya juga merah, dan jauh lebih dingin daripada matahari kita. Nah, jadi kalau kita misalkan berhasil sampai kemudian tinggal di sana, maka kita akan disuguhi oleh pemandangan yang lumayan indah, karena pemandangannya kurang lebih akan seperti di Asgard gitu. Jadi siang dan malam itu bintang-bintang di luar angkasa masih terlihat, karena matahari, bintang yang menyinari si planetnya itu,
tidak terlalu kuat cahayanya, lebih redup daripada yang kita miliki di bumi sekarang. Jadi silahkan saja menghayal, dan itu baru satu planet, kita belum menemukan planet-planet yang lain yang jauh lebih indah lagi. Ya, ini mau fantasi, tetapi fantasinya akan berubah menjadi kenyataan kalau tidak dalam generasi kita, generasi anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita tidak tahu. Ya, tapi semoga aja ya bisa tercapai dengan sangat segera. Ya, gitu saja Baraya. Terima kasih karena sudah menyimak. Silahkan berfantasi. Saya Guru Gembul. Silahkan simak video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.